Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi API klien menggunakan retrofit. Oke, jadi di sini kondisinya sudah saya buka ya, Android Studio. Kita klik di Start a New Android Studio Project. Nah, seperti biasa, kita pilih template yang empty saja karena nanti kita akan custom mulai dari awal. Oke, untuk nama aplikasinya kasih nama mungkin Retro Client. Untuk inputan yang lain seperti package name atau save location terserah dari rekan-rekan mau diganti atau dibiarkan saja ya nggak masalah. Yang penting pastikan language-nya yang dipilih adalah Kotlin bukan Java ya, tapi Kotlin. Dan untuk minimum API-nya saya sarankan KitKat, tapi kalau misalkan ping yang lebih tinggi juga nggak masalah. Jadi sesuaikan saja dengan preferensi masing-masing. Untuk opsi yang lain biarkan saja. Jadi kita lanjut langsung finish. Ya, jadi ini masih proses sinkronisasi ya. Jadi ketika proses yang ada seperti ini sangat tidak disarankan jika kalian langsung ngoding. Jadi dibiarkan dulu agar Gradle-nya selesai melakukan sinkronisasi agar tidak ada kejadian setelah selesai ngoding dan kita simpan ternyata dibuka kembali di keesokan hari error, padahal sebelumnya itu jalan secara normal. Itu biasanya gara-gara Gradle-nya belum finish tapi kita sudah buru-buru ngoding. Oke, jadi di sini kelihatan ya status dari Gradle sudah centang hijau semua. Nah, sekarang sudah aman nih untuk ngoding. Nah, sebelum kita masuk ke codingan intinya, pastikan untuk lakukan istilahnya implementasi dari Gradle-nya. Jadi kan di sini kita butuh library tambahan nih, yaitu library retrofit maupun library JSON-nya sebagai converter output web service yang sudah saya bahas di slide ya. Jadi kita masuk di build Gradle dulu di sini. Pastikan untuk mengimplementasikan kedua library tersebut di bagian bawah ini kita kasih jarak aja biar kelihatan bahwa ada dua library yang kita tambahkan di sini, bukan library bawaan. Jadi di sini misalkan implementation com maaf kursornya kemana-mana, retrofit, semoga aja nggak salah ya, retrofit T2 retrofit 2.4.0 untuk retrofitnya. Sedangkan untuk konverternya sendiri kita gunakan JSON karena output yang akan nantinya kita gunakan adalah tipenya JSON. Jadi kita library-nya gunakan JSON. Retrofit 2 ini kok kayaknya ada yang kelebihan ini. Oh ya, mohon maaf, ini kayaknya ada yang kurang nih. Square up, makanya kok batas atas sama batas bawahnya beda. Converter straight JSON
2.4.0. Jadi untuk retrofitnya versi 2.4.0, konverternya sesuaikan juga versinya juga 2.4.0. Nah, setelah kita menambahkan implementation ini, jangan lupa untuk disinkronisasi kembali agar library-nya sudah terdownload di project kita. Oke, jika statusnya sudah centang hijau semua ya, maka kita bisa melanjutkan lagi. Sekarang sebelum masuk ke codingan, kita siapkan dulu layoutnya. Nah, layoutnya juga nggak ribet-ribet, kita custom dari bawaan ini aja. Jadi untuk yang bagian Android text hello world ini sampai ke parent kita hapus karena kita nggak butuh. ID text view-nya kita kasih ID dulu. Nah, misalkan text min karena satu-satunya, jadi kita kasih nama min biar kelihatannya. Langsung untuk ini web content ini kita ganti jadi match parent. Nah, oke, kita udah siap text view-nya untuk mengoutputkan hasil dari web service-nya. Setelah kita siapkan view-nya, kita masuk ke codingan. Tapi siapkan dulu package-package yang kita butuhkan biar kelihatan lebih rapi, bisa lebih termanage untuk pembagian rule codingannya. Jadi di sini saya buat beberapa package dulu, misalkan package helper ya. Langsung package custom dan package model. Oke, di sini sudah ada 3 package, ada custom, helper, model. Nah, yang pertama kita isi jelas yang package modelnya karena ini adalah basis objek yang akan kita panggil di kelas yang lain. Jadi di sini kita buat Kotlin file, namakan saja my model. Nah, kita di sini definisikan data class untuk menangkap objek yang dioutputkan dari web service-nya. Kita kasih nama yang sama seperti nama filenya tadi ya, my model. Oke, di sini ada file user ID mungkin 2, tipenya integer. Langsung ada file ID 2 integer juga, langsung ada title, file title ini tipenya string, dan yang terakhir adalah bodinya, file body 2 string. Jadi ini saya ngambil dari web service fake, jadi web service-an, dimana nanti bisa dirubah sesuai dengan alamat web service yang kalian butuhkan beserta modelnya ya. Jadi ini model yang disesuaikan untuk nangkap data dari fake web service. Setelah siap apa istilahnya ini modelnya, setelah itu kita buat service-nya. Jadi service-nya ini kita masukkan di custom. Mau saya kasih nama interface tapi itu menyalahi aturan sintaksis dari manajemen code di Kotlin, jadi saya kasih nama custom aja. Ini kok kursornya nggak pindah-pindah ya. Nah, di sini saya kasih nama my service. Oke, jadi ini kita definisikan interface.
my service, jadi kasih nama yang sama seperti yang ada di file, nama filenya. Nah, di sini kita kasihkan tipe request yang akan kita lakukan. Karena kita tujuannya mengambil data, maka tipe requestnya adalah get. Sedangkan untuk value-nya adalah post. Oke, untuk nama metodenya funds get post 2 call list, langsung nama model yang kita buat tadi, yaitu my model. Oke, jadi di sini ada beberapa error nih, jadi harus kita benerin dulu. Oke, yang pertama adalah tipe requestnya, kita tinggal alt enter aja, tinggal import. Maka sudah selesai untuk itunya, untuk error yang pertama. Langsung oke, ternyata di sini kok ada error lagi ya. Oh, saya salah, mungkin agak ngantuk nih. Ini harusnya pakai kurung kurawa. Jadi sudah ya untuk error yang utama. Sekarang kita perbaiki satu-satu yang ada di dalamnya ini. Ada call yang masih merah ini, seperti biasa kita alt enter. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa kita pakai. Pastikan pakai yang retrofit 2 ya untuk method call-nya. Setelah itu untuk my model alt enter lagi, ini secara otomatis manggil dari alamat di folder package model. Setelah itu, setelah ada apa istilahnya ini, model sama interface-nya, dimana interface-nya ini kita menentukan tipe request yang akan kita lakukan. Setelah itu kita buat retrofit builder-nya dan taruh di package helper. Oke, buat nama file baru lagi, new Kotlin file. Oke, di sini kita kasih nama my repository. Kasih nama my builder juga apa-apa, my retrofit juga nggak apa-apa, terserah. Oke, setelah itu di oke. Di sini kita deklarasikan objek my repository dengan nama yang sama ya, dengan nama filenya. Setelah itu buka dengan kurung kerawa, deklarasikan metodenya, yaitu fun create 2, tipenya my service, karena memang kita ingin istilahnya nge-build service yang sudah kita buat yang tadi, my service. Setelah itu kita deklarasikan retrofit builder-nya, misalkan retro sama dengan retrofit. Oke, di sini masih merah ya, kita alt enter langsung aja, retrofit dot builder. Nah, di sini kita sudah membuat retrofit builder. Kita lanjutkan lagi add converter factory-nya. Nah, untuk add converter factory-nya, berhubung tadi sudah kita tambahkan di Gradle yaitu JSON, jadi kita panggil aja di sini JSON converter factory. Oke, masih merah ya, kita alt enter lagi biar otomatis masuk. .create. Setelah itu kita definisikan URL-nya. URL-nya kita manggil kemana? Nah, di sini kita taruh base URL, langsung
kita masukkan alamatnya https JSON placeholder type ikut kalau nggak salah typeikut.com/. Setelah itu untuk eksekusi akhirnya yaitu kita panggil method build. Setelah di build, kita kembalikan sebagai respon action retro create my service, dimana ini adalah tipe dari kelas Java. Oke, ini kita sudah punya 3 file code ya di sini ya, di dalam package-nya masing-masing. Di dalam package model ada my model, di package custom ada my services, dimana di situ kita definisikan tipe request yang akan kita gunakan, tipe request HTTP-nya, entah itu get, post, put, atau yang lain. Dan yang terakhir itu di package helper ada file my repository, dimana my repository ini adalah retrofit buildernya. Setelah selesai semua, maka kita sudah bisa masuk ke main activity. Jadi di main activity ini kita akan panggil retrofit buildernya. Nah, sebelum kita panggil, jangan lupa untuk definisikan view-nya dulu yang sudah kita buat pertama kali, yaitu text main sama dengan text find view by ID. Oke, tipenya apa? Di sini kita definisikan text view, langsung namanya apa, rd titik text main kalau nggak salah, ya text main. Oke, untuk view-nya sudah ada. Setelah itu kita panggil untuk my service kita, my services. Oke, myself aja ya, myself sama dengan my repository dot create. Jadi setelah itu kita buat myself ini untuk menjalankan fungsi get post. Setelah itu get post kita masukkan ke antrian request. Nah, di antrian request ini kita definisikan sebagai objek, dimana ini akan melakukan callback. Nah, callbacknya di sini ada banyak ya. Jadi callbacknya cari yang paling sesuai. Jadi di sini callbacknya sangat bermacam-macam. Gimana callback yang sesuai nih ya? Nah, ada callback retrofit 2. Oke, jadi setelah kita callback, kita masukkan tipe listnya. Pastikan sesuai dengan yang sudah kita buat di sebelumnya. My model. Nah, setelah membuat line antrian seperti ini, kita perlu menambahkan coding tambahan, yaitu untuk melakukan trigger pada on failure. Jadi ketika kita memasukkan antrian request, kalau misalkan ada kegagalan itu harus kita capture dan kita outputkan sesuatu, karena itu sudah basic dari request back service seperti ini ya. Setelah yang lain adalah on response. Jadi kalau misalkan request kita itu sukses,
sudah dapat responnya itu mau kita apakan. Jadi kita masukkan di sini. Nah, dimasukkan di dalam line antrian ini. Nah, ketika kita mau menambahkan codingan tambahan, di sini objeknya mendadak menjadi merah karena metode implementatornya belum kita masukkan. Nah, seperti biasa kita Alt Enter. Nah, di sini ada opsi untuk implement member. Jadi kita implementasikan dulu membernya. Dia ada dua ini, kita blok dua-duanya aja langsung. Setelah itu tekan OK. Jadi akan ada dua method di sini, ada method onFailure dan ada onResponse. Jadi untuk yang onFailure mungkin kita masukkan logcat aja ya. Jadi log misalkan ketika error ini kita mau ngapain, masukkan tag error di sini, langsung pesannya apa. Nah, pesannya misal ada error, dimana errornya itu ambil dari pesan error yang ada di atasnya itu, mana adalah simbol T ini. Jadi misalkan T titik message. Sepertinya ini kurung biasa ya, kok nggak berubah warnanya. Ini kita rubah jadi kurung kerawai. Ini kita akan mengoutputkan pesan error di sini. Nah, untuk pesan errornya yang throwable ini, mungkin biar lebih mengena pesannya, kita rubah kalimatnya jadi error. Jadi di sini namanya juga kita rubah jadi error. Oke, sudah ya untuk pesan errornya. Sekarang tinggal ketika request kita sukses, respon suksesnya ini mau diapakan. Jadi di sini kita cek dulu untuk lognya yang untuk to-do-nya ini kita hapus aja biar nggak banyakin codingan. Nah, ini keyboard Mac ini nggak ada shortcut N-nya, jadi saya manual. Oke, di sini kita cek dulu. Ini saya pindah ini. If response apakah responnya itu sukses. Jadi kalau misalkan responnya sukses, kita akan masukkan di codingan berikutnya. Ada yang bilang kurang ini. Oke, setelah kita tambahkan itu, kita pancing datanya, kita masukkan di sini. File data sama dengan respon. Yang kita ambil datanya adalah body. Jadi cukup bodinya aja. Sebenarnya ada bagian-bagian yang lainnya yang bisa kita gunakan kayak code, error body, header, message dan sebagainya. Tapi di sini kita hanya butuh isi datanya aja, nggak butuh data-data yang lain. Jadi file respon body itu kita definisikan builder untuk tangkap datanya satu persatu menggunakan tipe string builder. Nah, jadi di sini builder. Oke, setelah itu kita petakan datanya yang dari respon tadi di bagian ini. Jadi kita mappingkan data dari respon bodinya yang tadi ke builder. Jadi setiap
item yang ada di data kita tambahkan di buildernya. Jadi dengan perintah append ini langsung it body. Jadi ini mereferensi pada data item per line-nya yang ada di respon awal ini, respon dari web service-nya. Jadi setelah itu kita masukkan di text main, yaitu text view yang ada di UI. Text main set text yang kita masukkan adalah buildernya. Builder yang sebelumnya adalah string builder kita ubah jadi to string. Oke, ini cukup sampai sini untuk codingan di main activity. Oke, setelah nggak ada error, kita masuk ke bagian ini. Kenapa ini ada yang kelebihan nih. Oke, ini kurung-kurang yang nutup ini kurung yang nutup ini yang nutup ini nutup ini kelebihan. Oke, mungkin gara-gara tadi pindah-pindah kursor ya, jadi saya bingung saya tambahkan di mana aja tadi codingannya. Oke, setelah nggak ada errornya, kita tambahkan di bagian manifest ini. Untuk permissionnya kita butuh untuk menggunakan internet, jadi kita tambahkan untuk use internet. Setelah itu kita coba jalankan codingannya. Oke, masih di jalan ini. Saya munculkan aja pembuatannya yang sudah jalan dari awal tadi. Oke, prosesnya udah selesai. Untuk finishing glidernya tinggal kita lihat apakah outputnya berhasil. Oke ya, kelihatan di sini output dari web service fake-nya sudah keluar, yang berarti aplikasi retrofit kita sudah berhasil. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan mau mengcustom codingan ini, tinggal disesuaikan aja di kelas modelnya, sesuaikan dengan output dari web service kalian, atributnya ada berapa, tipenya apa, dan juga untuk alamatnya juga disesuaikan. Kalau di sini saya JSON placeholder fake web service-nya itu tadi, alamat web service-nya, kalian bisa menyesuaikan ini dengan alamat web service yang kalian buat. Bisa menggunakan web hosting ataupun localhost. Pastikan bahwa ketika menggunakan localhost, alamat IP-nya itu sudah discoverable, jadi bisa dilihat antara komputer, emulator maupun HP kalau misalnya kalian langsung menggunakan HP. Jadi di browser yang ada di HP kalian masukkan alamat IP dari web service kalian dan pastikan dalam satu jaringan yang sama. Oke, sekian dulu untuk materi retrofit. Jika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan di grup WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.